Mu Chen dan Nine Meter sengaja menyembunyikan kekuatan untuk menjadikan kejutan para tuan istana, Daluotian. Merebutkan dua kursi Raja Nine Meter menghadapi tua yang layu sedangkan Mu Chen menghadapi lengan naga Sovereign. Gimana ya? Mu Chen punya tubuh naga Phoenix sedangkan lawannya hanya memiliki lengan saja, kalian tahulah kelanjutannya. Mengaum. Penguasa lengan naga berdiri dengan bangga di atas platform besar dengan lengan merahnya tertutup sisik naga yang tampak seperti sepasang lengan naga yang ganas. Samar-samar, raungan drakonik yang menakutkan terdengar dari lengannya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap lengan naga ganas penguasa lengan naga dengan rasa hormat di mata mereka. Itulah kartu truf yang membuat Dragon Arm Sovereign terkenal, yang juga merupakan asal-usul gelarnya. Selama bertahun-tahun, banyak pakar tingkat atas di wilayah utara dikalahkan oleh sepasang lengan naga itu, sehingga membangun ketenaran penguasa lengan naga. Berdiri di depan penguasa lengan naga adalah Mu Chen, yang tangannya digantung dengan ekspresi tenang. Kedua matanya tertutup dengan energi spiritual tak terbatas berputar di sekelilingnya yang menyebabkan ruang berfluktuasi, mengungkapkan penampilannya yang luar biasa. Ledakan. Menghadapi Mu Chen, Dragon Arm Sovereign hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh sebelum matanya meledak dengan sinar dan dia tiba-tiba merentangkan kakinya dan menginjaknya dengan berat. Ledakan. Ketika kaki penguasa lengan naga mendarat, gunung besar yang menopang alun-alun bergetar. Lempengan kokoh di bawah kaki Dragon Arm Sovereign langsung hancur dengan retakan besar yang menyerupai naga batu yang meraung. Di dalam retakan, bebatuan menari-nari bersamaan dengan angin kencang yang disertai dengan kekuatan mengerikan yang mengobrak-abrik setiap rintangan yang menghalangi jalannya. Penguasa lengan naga telah mengungkapkan sikap yang sangat sombong saat dia bergerak. Meskipun itu hanya hentakan, siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa bahkan penguasa kelas 8 tingkat 10 yang aneh akan ditiup menjadi daging cincang jika mereka mencoba menghalanginya. Saat retakan seperti naga menyerbu, Mu Chen perlahan membuka matanya dengan sensasi berkobar di kedalaman matanya. Dia tidak mengelak, tetapi maju selangkah dan menginjak kakinya. Energi spiritual tanpa batas mengalir ke tanah, menyebabkan tanah di bawah kakinya retak. Retakan besar yang serupa ditembakkan dengan kilau spiritual yang tak terbatas melonjak darinya. Terbukti, itu telah mengumpulkan energi spiritual yang sangat kuat. Menghadapi serangan sombong penguasa lengan naga, Mu Chen benar-benar memilih untuk menghadapinya secara langsung tanpa menghindar. Dua retakan ganas keluar dari kedua sisi platform batu besar itu. Detik berikutnya, di bawah tatapan banyak orang di alun-alun, mereka bertabrakan dengan keras seperti kilat. Gemuruh. Pada saat tumbukan, puing-puing yang menghancurkan bumi keluar dari tengah platform batu besar. Retakan mulai menyebar, dan dengan gemuruh yang keras, platform batu itu terbelah menjadi dua. Gelombang kejut yang terlihat berdesir keluar, dengan Mu Chen dan Dragon Arm Sovereign menanggung bebannya. Tubuh mereka bergetar dan mereka terlempar ke belakang. Dong, dong, Mu Chen mundur beberapa langkah. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Ketika langkah terakhirnya mendarat, tanah bergetar. Bahkan kakinya telah tenggelam ke dalam lantai batu yang sangat keras. Adapun penguasa lengan naga, dia hanya mundur selangkah sebelum dia dengan paksa menghentikan langkahnya. Dalam konfrontasi pertama ini, penguasa lengan naga jelas berada di atas angin. Namun, hasilnya telah menyebabkan penguasa lengan naga dan semua orang menyipitkan mata mereka. Meskipun penguasa lengan naga tidak melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan penghancurnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh penguasa kelas semu ke-9. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh penguasa kelas semu 9. Namun, Mu Chen tidak hanya menolaknya, dia bahkan mundur beberapa langkah. Selain itu, keuntungan yang dimiliki penguasa lengan naga, praktis dapat diabaikan. Di atas tahta perak Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual bertukar pandangan dengan ekspresi muram. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka berada di posisi Dragon Arm Sovereign, mereka tidak akan mampu melakukan lebih baik dari Mu Chen. Namun, Mu Chen mampu mencapai ini dengan kultivasinya di alam Sovereign semu tingkat ke-9. Terbukti, kecakapan bertarungnya telah melampaui apa yang dia tunjukkan. Namun, Mu Chen mampu mencapai ini dengan kultivasinya di alam Sovereign semu tingkat ke-9. Terbukti, kecakapan bertarungnya telah melampaui apa yang dia ungkapkan di permukaan. Menarik, tatapan Dragon Arm Sovereign mengunci Mu Chen saat dia menyeringai.
Tapi sebelum senyum di wajahnya bisa menyebar, siluetnya tiba-tiba meledak. Bahkan udara meledak karena tekanan dan kecepatannya secepat kilat. Di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini, hanya sedikit yang bisa merasakan siluetnya secara samar-samar. Kecepatan apa? Seru banyak orang. Saat raungan menggelegar bergema, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit. Detik berikutnya, dia menyilangkan tangan di depannya. Ledakan. Ruang di depannya tampaknya telah terkoyak saat kepalan yang ditutupi sisik naga merah terbang keluar dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung menjadi debu dan menghantam lengan Mu Chen. Ledakan. Udara meledak dan tubuh Mu Chen mengalami pukulan berat saat ia terhempas oleh kekuatan yang mengerikan. Saat siluetnya terlempar ke belakang, riak dari benturan menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Setelah mengirim Mu Chen terbang, Dragon Arm Sovereign terkekeh dan tidak memberikan waktu untuk bereaksi. Raungan menggelegar bergema saat siluetnya meledak seperti sambaran petir. Gemuruh. Tinju yang mirip dengan cakar naga dengan keras bergemuruh keluar dari kehampaan sekali lagi, langsung menuju ke dada Mu Chen. Sebelum kepalan tangan, udara tak berbentuk dikompresi menjadi busur cekung, mengembun di depannya. Tinju naga bersiul. Namun, tepat ketika hendak mengenai tubuh Mu Chen, sebuah tangan ramping tiba-tiba terulur dan memblokir bagian depan kepala naga. Setelah itu, 5 jari melengkung dan benar-benar menyelimuti kepala naga yang ganas itu. Berdengung. Suara yang dalam bergema, menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Namun, wajah banyak ahli di alun-alun berkedut saat ini. Itu karena dua siluet bentrok di langit. Penguasa lengan naga mempertahankan postur meninju, sementara 5 jari Mu Chen telah menyelimuti tinju penguasa lengan naga. 5 jarinya mirip dengan jurang, dan tidak peduli seberapa menakutkan tinju penguasa lengan naga, itu tidak bisa bergerak lebih jauh. Pada saat ini, wajah Dragon Arm Sovereign sedikit berubah saat ia menatap tangan ramping Mu Chen. Pada jarak sedekat itu, dia juga bisa melihat rune cakar naga emas gelap terbentang dari lengan baju Mu Chen dan menyelimuti 5 jari Mu Chen. Penguasa lengan naga samar-samar bisa merasakan tekanan yang datang dari rune cakar naga emas gelap. Tekanan itu membuat lengan naga merahnya terlihat sedikit redup. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap penguasa lengan naga, yang memiliki sedikit perubahan ekspresi, sebelum dia dengan tenang berkata, "Kekuatan naga. Anda bukan satu-satunya yang memilikinya." Petik 2. Benar-benar, penguasa lengan naga mengertakkan gigi dan mencibir. Kekuatan naga adalah kekuatan yang dia banggakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Mu Chen memilikinya, dia tidak percaya bahwa yang terakhir bisa mengungguli dia dalam aspek ini. Bagaimana mungkin anak muda sepertimu tahu kekuatan naga yang sebenarnya? Benar-benar lelucon. Petik 2. Tatapan Dragon Arm Sovereign berubah ganas. Dengan pikiran, sisik naga di lengannya menjadi semakin merah, seolah-olah telah berubah menjadi magma. Mereka mendidih. Panas dan raungan naga bergema, seolah-olah ada kekuatan penghancur yang dengan cepat bangkit di dalam diri mereka. Mendesis. Melihat dari jauh, lengan Dragon Arm Sovereign tampak seolah-olah magma mengalir di atasnya, memancarkan tekanan yang kuat. Bahkan Kaisar Herring Langit dan yang lainnya kelopak matanya berkedut karena fluktuasi. Enyah. Kekuatan mengerikan meledak dari lengannya dan Dragon Arm Sovereign berteriak. Tinjunya tiba-tiba bergetar dan tangan Mu Chen, yang melingkari tinjunya, terlempar dengan paksa. The Dragon Arm Sovereign melepaskan diri dari pengekangan Mu Chen dengan matanya memerah. Dia maju selangkah dan tinjunya menari seperti naga merah, membentuk gambar kepalan yang menutupi langit. Seiring dengan kekuatan destruktif, mereka menyelimuti Mu Chen. Setiap gambar kepalan tangan menghancurkan kehampaan dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat ini, penguasa lengan naga, bahkan seorang ahli alam berdaulat kelas 9 tahap awal tidak akan berani menentang penampilan mengamuk seperti itu. Ledakan, ledakan, kekuatan kekerasan penguasa lengan naga langsung menekan Mu Chen. Saat gambar tinju bersiul, Mu Chen tidak siap dan terpaksa mundur. Setiap bentrokan tunggal akan menyebabkan Mu Chen mengeluarkan erangan. Di atas langit, dua siluet berbenturan dengan kekuatan mengerikan yang berfluktuasi, menyebabkan ruang hancur, yang membuat semua orang merasa takut. Ledakan, tabrakan langsung yang sangat ganas lainnya. Sosok Mu Chen akhirnya tidak dapat menahannya dan dikirim terbang kembali. Kakinya mendarat di platform batu, menyebabkan dua tanda yang dalam muncul di platform batu. Mu Chen dengan paksa menstabilkan sosoknya. Saat ini, pakaiannya sedikit compang camping dan banyak luka di lengannya. Namun, tidak ada sedikit pun kekecewaan di wajahnya.
Sebaliknya, matanya yang hitam pekat berkobar dengan niat bertarung yang seperti tungku. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi seniman bela diri kelas 9 secara langsung. Meskipun pertempuran sengit, gelombang dalam hati Mu Chen tumbuh lebih bergolak dari konfrontasi konstan. Itu adalah kegembiraan dari peningkatan kekuatannya. Di masa lalu, penguasa kelas 9 tidak terjangkau di matanya. Tapi sekarang, bahkan dengan kekuatan naga yang mengejutkan dari penguasa lengan naga, dia hanya bisa menang. Melalui pertempuran dengan penguasa lengan naga ini, Mu Chen akhirnya memiliki perasaan yang jelas bahwa pelatihan bertahun-tahun dan kultivasinya yang pahit tidak sia-sia. Saat ini, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Gelombang bergelombang di hatinya membuat sudut bibir Mu Chen naik karena dia tidak bisa menahan senyum. Kamu masih bisa tertawa. Penguasa lengan naga berdiri di langit saat dia menatap Mu Chen dengan suara dingin. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Dragon Arm Sovereign. Matanya berangsur-angsur berubah muskil saat dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Selanjutnya, aku akan mengirimmu terbang dengan pukulan. Jika tidak, aku akan mengaku kalah. Kurang ajar. Penguasa lengan naga menyipitkan matanya saat dia mengejek. Mengaum. Tapi pada saat itu, gemuruh drakonik bergema dari tubuh Mu Chen dan kilau emas gelap meledak dari tubuh Mu Chen, membentuk naga 9 cakar emas gelap sepanjang 100 kaki. Ketika naga bercakar 9 terbentuk, tekanan naga yang mencengangkan menyapu seperti badai. Saat tekanan naga menyelimuti, rambut di tubuh penguasa lengan naga berdiri tegak. Muridnya menyempit menjadi seukuran jarum dan suara tajam bergema. Itu naga sejati. Naga emas gelap melingkar di belakang Mu Chen saat raungan drakonik bergema, bersama dengan tekanan mengejutkan yang menyebabkan banyak ahli terkejut. Itu sebenarnya naga sejati. Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual berseru kaget. Seekor naga sejati adalah kaisar klan naga, yang memiliki kekuatan menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Itu bukan True Dragon asli, tapi memang memiliki jejak niat True Dragon. Kaisar tidur tanpa sadar membuka matanya yang mengantuk saat dia menatap naga yang melingkar dan perlahan berkata, "Jika saya tidak salah menebak, ini pasti disebabkan oleh fisik naga Phoenix yang telah dikembangkan oleh Mu Chen. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengembangkannya ke tingkat yang mengejutkan hanya dalam setahun." Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual menyipitkan mata mereka. Mereka tidak terbiasa dengan fisik naga Phoenix yang dimiliki Mu Chen. Tapi ternyata, tidak mungkin Mu Chen memiliki tekanan tajam dari True Dragon setahun yang lalu. Hanya kekuatan naga sejati ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa kelas ke-9 kuasi biasa. Mereka berdua dalam hati mendesah dalam hati mereka. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Mu Chen tidak takut saat menghadapi Dragon Arm Sovereign. Ternyata dia memang memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Saat ini, dengan kekuatan naga sejati, dia mungkin memiliki kualifikasi untuk menghadapi penguasa kelas 9 fase awal. Di singgasana, sosok mungil Mandala tetap tak bergerak seperti gunung. Tapi ketika dia melihat naga sejati di belakang Mu Chen, kilau muncul di matanya, seolah dia sedikit heran. Mandala jelas tahu lebih banyak tentang sutra naga Phoenix yang dikembangkan Mu Chen. Naga sejati di depan mereka harus dibentuk dari rune naga sejati di tubuh Mu Chen. Saat itu, meskipun True Dragon Rune dapat memberikan bantuan kepada Mu Chen, itu jelas terbatas. Tapi sekarang, naga sejati yang terbentuk dari rune naga sejati memiliki fisik spiritual. Sedemikian rupa sehingga bahkan memiliki kekuatan yang kuat. Apa yang dialami orang ini dalam setahun terakhir? Mengapa dia mengolah sutra naga Phoenix sedemikian rupa? Mandala juga merasa ragu di hatinya. Sutra naga Phoenix tidak hanya sulit untuk dikembangkan, tetapi bahkan lebih sulit untuk meningkatkannya. Itu membutuhkan kondisi yang sangat keras. Menurut perkiraannya, jika dia ingin mengembangkan tanda naga sejati menjadi bayangan naga sejati saat ini, dia perlu menyerap esensi darah Divine Beast dalam jumlah yang tidak diketahui. Mungkinkah orang ini berasal dari Divine Beast Origin? Apakah dia akan menggali semua mayat dari Divine Beast yang jatuh? Sementara Mandala memiliki keraguan di dalam hatinya, penguasa lengan naga juga memiliki ekspresi muram saat dia melihat naga sejati dengan ketakutan di kedalaman matanya. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa naga sejati di hadapannya bukanlah ilusi. Sebaliknya, itu benar-benar memiliki aura naga sejati. Aura itu menyebabkan banjir seperti energi naga di tubuhnya melambat sedikit.
Itu karena tekanan atasan. Naga sejati adalah penguasa klan naga, dengan garis keturunan yang mulia dan kuat. Tapi lengan naga yang dia miliki berasal dari Yanlong, jadi kekuatan garis keturunannya secara alami lebih rendah dari naga sejati. Dia tidak percaya bahwa manusia seperti Mu Chen akan memiliki aura True Dragon. Sebelumnya, dia masih mencemooh kata-kata Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Melihat aura agung dari bayangan naga sejati, kemungkinan besar dia akan benar-benar dikalahkan hari ini jika dia meremehkan apa yang disebut satu pukulan yang akan dia hadapi. Hanya memikirkannya, penguasa lengan naga tidak bisa menahan napas dalam-dalam saat dia secara bertahap menekan rasa takut di hatinya. Ekspresinya berubah lebih serius saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Kilau merah di lengannya tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Selain itu, kedua lengannya secara bertahap mengembang saat ini. Jari-jari Dragon Arm Sovereign juga menjadi lebih tajam dengan sisik naga yang menutupinya. Melihat dari jauh, lengannya tidak lagi terlihat seperti manusia. Mereka praktis berubah menjadi dua cakar Yanlong yang dipenuhi dengan aura ganas. Sementara penguasa lengan naga mencoba yang terbaik untuk mengedarkan semua energinya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap naga sejati di langit. Tak lama kemudian, tatapannya berubah tajam. Berdengung, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuh Mu Chen, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju dengan ekspresi acuh tak acuh. Pukulan itu lambat dan berat, seolah membawa segudang gunung. Selanjutnya, saat Mu Chen meninju, kilau emas di tubuhnya yang mempesona mulai bergerak. Kilau emas itu seperti gelombang pasang yang mengalir melalui tubuh Mu Chen dan ke tinjunya. Saat kilau emas memadat, tinju Mu Chen tampak seperti ditempa dengan emas. Tinjunya beriak dan menghancurkan ruang. Tinju naga sejati. Mu Chen meraung di dalam hatinya saat badai melonjak dari tinjunya. Cahaya keemasan tanpa batas tiba-tiba keluar dari tinjunya, membentuk tinju emas yang terlihat seperti memiliki substansi. Mengaum. In the air, the true dragon silhouette emitted a mighty roar. Soon after, it whizzed downwards and tunneled into the seemingly solid golden fish. Immediately, dark golden dragon scales grew on the fish and the might of the fish soared to the limit. Space shattered like glass wherever the fish passed, inch by inch. When the golden fish whistled out, countless experts in the plaza had shock in their eyes. It was so much so that even the Skyfulture Emperor and the Outhernin Great Sovereign Realm experts had grave and dense fear in their eyes. From Mu Chen's simple fish, they could sense an extremely dangerous aura. Boom, boom, Golden True Dragon Fish menembus ruang dan muncul di hadapan Dragon Arm Sovereign di detik berikutnya. Kilau emas berkembang, seolah-olah itu telah menyegel semua jalur retret penguasa lengan naga. Saat kepalan besar menyelimuti, kilau keemasan memenuhi mata semua orang, seolah-olah itu adalah penguasa seluruh langit dan bumi. Kekuatan mengerikan membuat rambut Dragon Arm Sovereign berdiri tegak. Tidak semudah yang kamu pikirkan untuk mengalahkanku. Saat kekuatan menakutkan menyelimutinya, mata penguasa lengan naga melebar karena marah saat dia meraung dan melemparkan telapak tangan ke depan tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kilau merah meledak dan Yanlong yang besar meraung keluar dari telapak tangan Dragon Arm Sovereign dengan api yang sangat deras menyapu, seolah ingin membakar langit dan bumi. Gemuruh. Tinju emas dan telapak naga api berbenturan satu sama lain di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, suara yang mengguncang bumi bergema. Seolah-olah ada matahari keemasan merah menyala dari titik tabrakan, menyebabkan ruang dalam jarak 100.000 kaki terdistorsi dari dampak yang menakutkan. Ledakan, ledakan, platform batu di bawah juga terkena dampaknya dan menjadi abu. Wajah banyak ahli di sekitar alun-alun berubah saat mereka mundur. Melihat dampak yang mengerikan, Mandala dengan lembut menjentikkan jarinya dan kilau spiritual muncul di antara langit dan bumi. Sebuah penghalang besar menyelimuti dari langit dan menyelimuti alun-alun. Pada saat yang sama, itu juga menahan dampak yang mengerikan. Dengan bantuan Mandala, barulah semua orang di alun-alun merasa lega. Tak lama setelah itu, mereka mengarahkan pandangan mereka ke alun-alun, hanya untuk melihat kilau emas yang tak tertandingi meledak. Dalam sekejap, itu benar-benar menutupi kilau merah. Wajah Dragon Arm Sovereign berubah drastis. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan mengerikan dari tinju Mu Chen. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, riak emas telah menghancurkan ruang saat menyapu.
Tubuhnya mengalami pukulan berat saat ia terpesona dengan cara yang sangat menyedihkan. Suara mendesing. Semua orang di alun-alun gemetar saat mereka melihat ke langit dan melihat siluet Dragon Arm Sovereign berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terlempar dengan ledakan di udara di belakangnya. Begitu banyak sehingga bahkan ruang pun hancur. Ledakan. Siluet Dragon Arm Sovereign terlempar beberapa meter ke belakang sebelum dia melemparkan telapak tangannya, menghancurkan ruang dan menstabilkan tubuhnya. Ada bekas darah di sudut bibirnya, tapi dia tidak menghapusnya. Sebaliknya, ekspresinya berfluktuasi saat dia melihat ke kejauhan. Dia melihat gunung yang menjulang tinggi dengan alun-alun di puncaknya. Dan saat ini, dia terlempar keluar dari gunung dengan satu pukulan dari Mu Chen. Ekspresi Dragon Arm Sovereign tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen akan benar-benar mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Sementara penguasa lengan naga berdiri di langit dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, alun-alun juga gempar karena semua orang tercengang saat mereka melihat penguasa lengan naga. Saat mereka bertukar pandang, mereka menarik napas dingin di hati mereka. Tinju Mu Chen benar-benar berhasil mengirim penguasa kelas 9 tahap awal terbang beberapa meter jauhnya. Jika itu orang lain dalam posisi Mu Chen, mereka pasti sudah menjadi abu sekarang. Tatapan mereka tiba-tiba mengarah ke tengah alun-alun, di mana siluet muda terlihat saat debu mengendap. Pada saat ini, Mu Chen masih mempertahankan postur yang sama seperti saat dia mengepalkan tinjunya. Di permukaan tinjunya, ada tetesan darah yang menetes darinya. Ini disebabkan oleh pantulan tinjunya yang terlalu ganas. Gambar True Dragon yang agung telah menghilang, dan bahkan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar Mu Chen telah ditarik kembali. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang muda dan tampan. Dia memandang penguasa lengan naga di langit dan tersenyum. Penguasa lengan naga, apa pendapatmu tentang tinju ini? Tinju itu mengandung semua kekuatannya, selain gambar naga sejati. Kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan akan ditakuti oleh penguasa kelas 9 yang asli. Melihat siluet muda, Dragon Arm Sovereign ingin bergerak lagi, tapi dia akhirnya menahannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak percaya diri mengalahkan Mu Chen saat ini. Bahkan jika dia tidak mengeluarkan semua kartu trufnya, dia tahu bahwa itu sama untuk pemuda di hadapannya. Namun, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Pada saat itu, bahkan dia tidak yakin bisa lolos tanpa cedera. Setelah hening sejenak, dia akhirnya menangkupkan tinjunya dari jauh dan berkata dengan suara rendah, posisi kaisar baru adalah milikmu. Ketika kata-kata Dragon Arm Sovereign bergema dari jauh dan menyebar ke seluruh alun-alun, itu menyebabkan kegemparan seperti yang diharapkan. Namun saat ini, keributan itu tidak lagi dipenuhi rasa tidak percaya dan digantikan dengan desahan. Itu karena Mu Chen telah membuktikan kekuatannya, penguasa kelas ke-9 kuasi yang memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa kelas 9 fase awal. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk dianugerahi gelar kaisar. Betapa hebatnya! Raja Asura melihat siluet muda di tengah medan perang dan wajahnya, yang biasanya tanpa senyum, sedikit emosional saat ini. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Saat itu, ketika Mu Chen pertama kali datang ke Great Heaven Domain, dia hanyalah seorang komandan lemah. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia telah melampaui semuanya dan menjadi seorang kaisar. Berbagai raja, veteran lainnya juga menghela nafas, karena mereka secara pribadi telah menyaksikan kenaikan Mu Chen ke ketinggian yang mengejutkan. Bloodhawk King, kamu masih menyimpan dendam dengan mereka berdua saat itu. The Mountain Splitting King melirik Bloodhawk King dan menggoda. Saat itu, ketika Jiu Yu kembali, dia memiliki banyak konflik dengan Raja Bloodhawk, menyebabkan kegemparan di Great Heaven Domain. Ketika Bloodhawk King mendengar kata-katanya, wajahnya langsung dipenuhi dengan kecanggungan. Jika dia bisa melihat Mu Chen dan Jiu Yu datang sejauh ini, dia tentu tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Tapi untungnya, keduanya mempertahankan garis bawah meskipun ada konflik. Kalau tidak, dia mungkin akan gemetar ketakutan sekarang. Raja baru lainnya juga berdiskusi secara rahasia. Bagaimanapun, situasi saat ini telah melebihi harapan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Dragon Arm Sovereign dan Old Man Ku akan kalah dalam persaingan memperebutkan gelar kaisar. Jika itu masalahnya, maka Mu Chen dan Jiu Yu akan menjadi kaisar keempat dan kelima dari domain surga besar. Dua kaisar baru pasti akan menyebabkan struktur kekuatan domain surga besar berubah. Lagi pula,
Great Heaven Domain memiliki terlalu banyak otoritas. Sedemikian rupa sehingga bahkan dapat memutuskan sumber daya yang dapat diperoleh berbagai raja. Beberapa raja baru sudah mempertimbangkan apakah mereka harus menunjukkan niat mereka untuk memihak mereka. Untuk mendapatkan perlindungan dari dua kaisar baru ini. Alun-alun umum gempar dan semua orang memiliki pikiran mereka sendiri. Adapun Kaisar Hering Langit, Kaisar Murid Spiritual dan yang lainnya, mereka memiliki senyum di wajah mereka. Lagi pula, Jiu Yu dan Mu Chen bisa dianggap sebagai orang tua. Bahkan jika mereka dianugerahi gelar kaisar, mereka tidak akan terlalu menolaknya. Lagi pula, itu masih lebih baik daripada Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku. Di singgasana tinggi, Mandala berdiri. Sosok mungilnya tidak menarik perhatian, tetapi ketika dia berdiri, alun-alun yang ramai itu langsung menjadi sunyi. Terlepas dari berbagai raja atau raja baru, semuanya memandangnya dengan hormat. Agung Bumi Agung. Judul-judul ini membuat Mandala menjadi orang terpanas di wilayah utara. Pertempuran kaisar telah berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, domain surga besar akan memiliki dua kaisar baru, Kaisar Mu dan Kaisar Jiu Yu. Suara Mandala bergema. Selamat kepada Raja Mu dan Raja Jiu Yu karena dianugerahi gelar kaisar. Suara ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya bergema di alun-alun dengan tatapan iri menatap Mu Chen dan Jiu Yu. Kaisar muda seperti itu, dan itu bisa dianggap pertama kali dalam sejarah domain surga besar. Sementara mereka iri pada masa muda Mu Chen dan Nine Nether, mereka juga terkejut dengan bakat dan kekuatan yang terakhir. Di usia yang begitu muda, mereka berdua sudah bisa bertarung melawan penguasa lengan naga. Kalian berdua memiliki kekuatan untuk dianugerahi gelar kaisar di usia yang begitu muda dan bahkan menang melawan Pak Tuaku. Melihat penguasa lengan naga dan Pak Tuaku, Mandala menghibur, kalian berdua tidak perlu terlalu tertekan karena kehilangan ini. Kalian berdua memiliki kekuatan untuk dianugerahi gelar kaisar. Anda hanya kurang pengalaman dan waktu. Petik 2. Bagaimanapun, penguasa lengan naga dan Pak Tuaku sama-sama penguasa kelas 9, dan kekuatan mereka sangat penting bagi domain surga besar. Maka Mandala harus menghibur mereka agar tidak ada keluhan di hati mereka. Secara alami, mereka berdua sombong di hati mereka. Jika mereka menjadi kaisar segera, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menjadi sombong di masa depan, yang tidak akan menjadi hal yang baik untuk Great Havenlau Domain. Oleh karena itu, Mandala sangat senang melihat Mu Chen dan Nine Nether menghalangi mereka untuk menjadi kaisar. Mendengar kata-kata Mandala, wajah penguasa lengan naga dan Pak Tuaku berubah sedikit lebih baik. Setelah mengalami masalah ini, hati mereka yang sombong telah menghilang sedikit. Saat itu, ketika mereka bergabung dengan Great Heaven Domain, mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri. Lagi pula, selain Mandala, hanya kaisar tidur yang bisa membuat mereka merasa takut. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak menempatkan Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual di mata mereka. Lagi pula, ketika mereka melangkah ke alam penguasa kelas 9 dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas di wilayah utara, Kaisar Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual hanyalah penguasa kelas 8 saat itu. Dengan demikian, mereka secara alami merasa bahwa mereka harus mendapatkan posisi yang hanya kalah dengan Mandala setelah datang ke Great Heaven Domain. Gelar kaisar secara alami akan menjadi milik mereka, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa Raja Mu dan Raja 9 Nether akan muncul pada saat yang genting seperti itu, menghancurkan kepercayaan diri mereka berdua sampai pada titik di mana mereka praktis dipukuli hitam dan biru. Tapi menilai dari situasi saat ini, Great Heaven Domain memiliki fondasi yang dalam, dan mereka tidak bisa meremehkannya. Di masa depan, mereka harus memperbaiki sikap mereka. Berpikir tentang itu, penguasa lengan naga dan Pak Tuaku dalam hati menganggukkan kepala dan menangkupkan tinju mereka ke arah Mandala. Dibandingkan dengan masa lalu, sikap mereka lebih tulus. Lapangan umum masih gempar. Dengan munculnya kedua kaisar, konferensi raja telah menyelesaikan misinya. Murid emas Mandala menyapu kerumunan dengan tatapan bermartabat sebelum dia tiba-tiba berkata, semua orang harus tahu bahwa istana Haven kuno baru-baru ini muncul di benua Greatlaw. Kata-katanya langsung menyebabkan seluruh alun-alun menjadi sunyi sebelum mata semua orang berkobar. Baru-baru ini, berita tentang istana Haven kuno telah menyebar ke seluruh benua Greatlaw. Sedemikian rupa sehingga bahkan di wilayah utara mereka, itu adalah topik terpanas.
Istana Haven kuno adalah satu-satunya kekuatan mengerikan yang menguasai benua Greatlaw sejak era primordial. Sedemikian rupa sehingga bahkan di era primordial, Istana Haven kuno sangat menonjol. Itu karena pendirinya adalah salah satu dari 9 kaisar di zaman kuno, Kaisar Langit. Istana Haven kuno juga menghilang selama invasi klan Vien di zaman kuno, tanpa jejak yang tersisa. Di masa lalu, terkadang ada beberapa desas-desus tentang hal itu, tetapi semuanya terbukti benar. Tapi kali ini, semua orang tahu bahwa itu benar. Itu benar. Itu karena semua kekuatan kuat di benua Greatlaw yang memiliki kualifikasi untuk mengingini sedang memperhatikan arah reruntuhan. Ada peluang tak terbatas di reruntuhan, dan bahkan aku tergoda. Saya telah mencapai kesepakatan dengan kekuatan lain dari Aliansi Wilayah Utara untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk Istana Haven kuno sebagai aliansi. Suara Mandala bergema sekali lagi, menyebabkan nyala api di mata semua orang semakin kuat. Mereka tidak meragukan kata-kata Mandala. Belum lagi penguasa bumi yang lebih besar, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan atau keberadaan menakutkan yang telah melangkah ke alam penguasa surgawi akan tergoda oleh Istana Haven kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi. Secara alami, mereka bahkan lebih tergoda, karena Istana Haven kuno pernah tak terkalahkan di benua Greatlaw. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang di sana, itu pasti akan membuat kekuatan mereka melambung. Sama seperti Mu Chen dan Jiu Yu. Adapun aliansi, itu adalah suatu keharusan. Wilayah utara tidak menonjol di benua Greatlaw, dan karena konflik terus-menerus, sulit bagi pasukan Tuan untuk muncul. Jika bukan karena penguasa domain dari domain surga besar mereka yang menerobos ke alam penguasa bumi besar, mungkin akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi. Jika mereka ingin bersaing dengan kekuatan kuat lainnya di benua Greatlaw, maka mereka harus membentuk aliansi dengan kekuatan puncak lainnya di wilayah utara. Kalau tidak, hanya Great Heaven Domain mereka saja tidak akan bisa bertahan. Terbukti, tidak mudah bagi mereka untuk bertahan. Dragon Arm Sovereign dan Old Manku bertukar pandang dengan emosi yang berkilat di mata mereka. Mereka telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 selama bertahun-tahun, dan penguasa kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya telah terjebak di alam ini sepanjang hidup mereka. Mereka telah terjebak di alam ini sepanjang hidup mereka, karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melangkah ke alam penguasa bumi. Tapi jika mereka bisa memasuki Istana Haven kuno, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak kemungkinan. Dengan demikian, mereka berdua segera menangkupkan tinju mereka. Kami mendukung keputusan penguasa domain, dan kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat suara agung dari keduanya menyebar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera bergema setuju. Adegan megah itu sangat spektakuler. Melihat pemandangan ini, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam. Meski ekspresinya tenang, jari-jarinya sedikit gemetar, mengungkapkan gejolak di hatinya. Saat itu, dia meninggalkan Hokuang Reiwon bersama Jiu Yu dan datang ke benua hukum besar, wilayah utara, dan domain surga besar. Selain itu, dia terus-menerus menahan diri, membiarkan statusnya naik. Bukankah itu semua untuk hari ini? Istana Haven kuno memiliki metode evolusi tubuh abadi matahari besar, dan hanya dengan mendapatkannya, tubuh surgawi Mu Chen dapat berevolusi. Meskipun Great Solar Undying Body luar biasa, potensinya juga mulai digali seiring dengan meningkatnya kekuatan Mu Chen. Mu Chen tahu bahwa ketika dia melangkah ke Earth Sovereign Realm, bantuan yang bisa diberikan oleh Great Solar Undying Body kepadanya akan berada pada titik terendah. Lagi pula, tidak peduli seberapa dalam itu masih merupakan tubuh surgawi dasar. Karena itu, dia harus membiarkan tubuh abadi matahari besar berevolusi. Hanya dengan begitu dia dapat memperoleh keuntungan dan mengejar tubuh surgawi primordial yang legendaris, tubuh abadi primordial. Itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang sempurna yang bahkan penguasa surgawi akan digerakkan olehnya, dan itu juga ambisi yang disembunyikan Mu Chen di dalam hatinya. Ketika dia berhasil, dia tidak akan terhentikan di dunia 1000 besar. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada klan misterius tempat ibunya berada. Dengan demikian, Mu Chen mungkin adalah orang yang paling menantikan Istana Haven kuno. Mandala melihat alun-alun yang mendidih dan tatapan menyala-nyala di mata semua orang sebelum melihat Mu Chen. Bahkan jika yang terakhir mempertahankan ekspresi tenang, dia masih bisa merasakan kegembiraan di kedalaman mata Mu Chen. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Sepertinya semua orang tertarik dengan masalah ini.
Dia menoleh dan melihat ke kejauhan, seolah-olah pupil emasnya telah menembus ruang dan melihat ke reruntuhan kuno. Sejak istana surga kuno muncul, orang itu pasti juga muncul. Dia sangat menyadari betapa pentingnya istana Haven kuno itu. Dengan pemikiran ini, Mandala menggosok pergelangan tangannya dan merasakan kutukan yang pernah membuatnya merasa sangat sakit sehingga dia berharap dia mati. Rasa dingin melintas di pupil emasnya. Dendam sejak saat itu pada akhirnya akan berakhir. Saat pertemuan berbagai raja berakhir, suasana di Greatlaw Sky masih dalam keadaan heboh. Sebagian karena kelahiran kaisar baru, tetapi alasan utamanya mungkin adalah kemunculan istana Haven kuno. Praktis semua orang tahu betapa kuatnya istana Haven kuno di masa lalu. Itu adalah raksasa asli dan di benua Greatlaw saat ini, tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencapai posisi dan kekuatan istana Haven kuno di masa lalu. Dengan demikian, menghadapi reruntuhan yang ditinggalkan oleh keberadaan kolosal seperti itu, tidak ada seorang pun di seluruh benua Greatlaw yang dapat mempertahankan ketenangan pikiran. Selama mereka bisa mendapatkan beberapa peluang di reruntuhan kuno, mereka pasti bisa melompati gerbang naga dan menjadi mempesona. Dengan demikian, persaingan untuk istana Haven kuno pasti akan menjadi yang paling intens dalam puluhan ribu tahun terakhir di benua Greatlaw. Selama itu adalah kekuatan dengan kekuatan, mereka tidak akan absen. Lagi pula, godaan istana surga kuno terlalu mengejutkan. Sementara seluruh domain surga besar sedang mendiskusikan tentang apa yang disebut istana Haven kuno, istana Jiuyu juga tidak tenang. Sejak Mu Chen dan Jiuyu menjadi kaisar, istana Jiuyu telah menjadi kekuatan paling kuat di Great Heaven Domain. Lagi pula, sejak berdirinya domain surga besar, tidak pernah ada kekuatan dengan dua kaisar. Jadi, ketika pertemuan berbagai raja berakhir, istana Jiuyu bisa dikatakan sangat ramai dengan banyak kunjungan ahli. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki niat untuk tunduk. Lagi pula, meskipun mereka semua berasal dari kekuatan yang sama, pasti akan ada persaingan untuk mendapatkan keuntungan. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari dua kaisar baru, maka Great Heaven Domain pasti akan memiliki lebih sedikit masalah di masa depan. Tapi meskipun istana Jiuyu telah menjadi sangat populer, Mu Chen dan Jiuyu sangat kesal dengan kunjungan terus-menerus. Mereka tidak mahir dalam hal-hal seperti itu, untuk memulai. Jadi pada akhirnya, mereka langsung mendorong pengurus rumah tangga, Tan Bing, keluar dan mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri. Dengan demikian, mereka hampir tidak bisa mendapatkan kedamaian. Di kedalaman istana Jiuyu, di halaman yang sunyi, ada paviliun batu dengan air yang mengalir, tenang dan anggun. Jiuyu duduk bersila di atas batu di sungai. Sosoknya ramping dan ramping. Di bawah gaunnya, ada lekuk tubuh yang membanggakan. Dia menutup matanya dan energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Samar-samar, sepertinya ada api transparan yang berkobar. Meskipun tidak ada suhu tinggi yang dipancarkan, ruang di sekitarnya terus terdistorsi saat tekanan kuat dipancarkan. Dia bermeditasi dengan cara ini untuk waktu yang lama, sebelum perlahan membuka matanya yang cantik. Dia dengan malas mengulurkan tangannya, menyebabkan lekuk tubuhnya melebar, memperlihatkan lengkungan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, itu menarik tatapan tertegun dari dalam paviliun batu. Seolah merasakan tatapannya, mata indah Jiuyu balas menatap tajam ke arahnya. Di paviliun batu, Mu Chen terbatuk ringan, mengalihkan pandangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan melihat strip giok arah spiritual di tangannya. Di luar istana Jiuyu sangat bising, tapi kalian berdua sangat nyaman bersembunyi di sini. Suara mengejek tiba-tiba bergema di halaman. Ruang berfluktuasi di atas aliran dan sosok berjubah hitam muncul. Mandala yang bertelanjang kaki muncul. Wajah mungilnya yang cantik tidak memiliki ketidakpedulian dan martabat yang dia miliki saat menghadapi orang biasa. Sebaliknya, ada senyum tipis di wajahnya. Saya memberi hormat kepada Tuan Domain. Jiuyu segera berdiri. Melihat hal tersebut, Jiuyu langsung berdiri. Mu Chen juga meletakkan potongan giok di tangannya ke bawah dan tersenyum. Apakah aliansi wilayah utara sudah siap? Jarang bagi Anda untuk memiliki waktu untuk datang. Petik 2. Tidak banyak yang harus dipersiapkan. Orang-orang itu tidak bodoh, dan mereka tahu betapa menggodanya istana Haven kuno. Tetapi dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kekuatan puncak lainnya di benua Greatlaw. Jadi mereka akan lebih peduli tentang aliansi daripada saya.
Mandala duduk di atas batu dan mencelupkan kaki kecilnya ke dalam air sungai yang sedingin es. Dia berkata dengan santai. Saat dia berbicara, dia melirik Mu Chen. Adapun kamu, aku khawatir kamu adalah orang yang memiliki harapan terbesar untuk istana Haven kuno. Sekarang akhirnya muncul, kamu masih setenang Gunung Tai. Mu Chen tersenyum. Aku hanya berpura-pura. Sekarang istana Haven kuno telah menyebabkan keributan seperti itu. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan puncak yang akan tertarik. Aku khawatir kultivasiku di alam sovereign kelas 9 kuasi hanya akan mampu lihatlah. Saat berita tentang istana Haven kuno menyebar, Mu Chen secara bertahap menjadi tenang dari kegembiraan awalnya. Meskipun dia telah menunggu hari ini sejak dia mendapatkan tubuh abadi matahari besar, dia tahu betapa ketatnya persaingan di istana Haven kuno. Di bawah situasi itu, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala tidak percaya diri, belum lagi penguasa kelas semu ke-9 seperti dia. Ketika Mandala melihat ini, dia tersenyum tipis. Metode evolusi Grid Solar Unding Body tidak berguna bagi orang biasa. Hanya mereka yang telah mengolah Grid Solar Unding Body yang dapat berhasil mengolahnya. Secara umum, tidak ada yang akan bersaing denganmu untuk itu. Saat dia berbicara, nada suara Mandala berubah. Meskipun tidak ada banyak persaingan, saya khawatir itu bahkan lebih intens. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Itu karena mereka yang ingin bersaing untuk metode evolusi pasti telah mengembangkan tubuh abadi matahari besar, yang membuktikan bahwa pihak lain adalah bakat luar biasa dengan peluang besar. Jika tidak, mereka tidak akan dapat memenuhi persyaratan keras untuk mengolah tubuh abadi matahari besar. Intensitas pertempuran dengan kejeniusan seperti itu mungkin akan melebihi pertempuran apapun yang telah dilakukan Mu Chen di masa lalu. Tapi Mu Chen tidak takut akan hal itu. Seberapa kuatkah istana Haven kuno di zaman purba? Mu Chen merenung sebentar. Dia merasa bahwa dia harus memiliki pemahaman yang cukup tentang pasukan Overlord di masa purba sebelum dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan di reruntuhan. Istana Haven kuno dibagi menjadi 5 aula dan 9 rumah besar. Salah satu yang berpartisipasi dalam perang berburu adalah Master Hall keempat dari Istana Haven kuno. Kelima Master Hall semuanya adalah penguasa bumi yang disempurnakan pada puncaknya. Meskipun 9 Tuan Mansion sedikit lebih lemah, mereka semua telah melangkah ke alam penguasa bumi dengan yang terbaik di antara mereka adalah alam penguasa bumi besar. Mandala perlahan berkata. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen dan Jiu Yu terkejut. Formasi yang terungkap saja sebenarnya sangat menakutkan. Istana Haven kuno benar-benar layak menjadi penguasa benua Greatlaw yang tak terkalahkan. Itu bukan bagian yang paling menakutkan, karena masih ada 3 penguasa surgawi di Istana Surga kuno. Saat Mandala berbicara, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Mendesis. Mu Chen dan Jiu Yu menarik napas dingin. Berita ini jelas melebihi harapan mereka. Mungkinkah selain dari Kaisar Langit, ada 2 pembangkit tenaga listrik puncak lainnya di Istana Haven kuno? Mandala sepertinya tahu apa yang mereka berdua pikirkan, jadi dia menggelengkan kepalanya. 2 penguasa surgawi lainnya juga dibentuk oleh Kaisar Langit. Juga dibentuk oleh Kaisar Langit. Mu Chen dan Jiu Yu tercengang, karena mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Mandala melihat ke arah mereka berdua dan melanjutkan, tahukah kalian bahwa ada 36 kemampuan keilahian yang tak tertandingi di zaman kuno, dan Kaisar Langit mengolah salah satunya. Itu disebut 3 murni. Dia membagi dirinya menjadi 3 dan menciptakan 2 klon yang independen satu sama lain. Kedua klon itu semuanya memiliki kekuatan penguasa langit, jadi Kaisar Langit saja setara dengan 3 penguasa langit. 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Mu Chen menelan seteguk air liur dengan susah payah. Di masa lalu, dia pernah mendengar tentang kemampuan ilahi dan tahu bahwa mereka dibagi menjadi kemampuan ilahi lebih rendah, kemampuan ilahi lebih besar, dan kemampuan ilahi super. 3 kelas dipisahkan dengan jelas dan jarak di antara mereka seperti kunang-kunang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut 36 kemampuan ilahi tanpa tanding. Tetapi memikirkan tentang kemampuan ilahi yang dia peroleh, pukulan iblis pengorbanan diri dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi besar yang tidak lengkap. Tapi kekuatannya bisa dikatakan mengejutkan. Berpikir tentang kemampuan ilahi tanpa tanding yang 2 tingkat lebih tinggi dari itu, Mu Chen mengerti betapa menakutkannya mereka. Lagi pula, kemampuan ilahi yang lebih besar adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala akan tergerak olehnya. Adapun kemampuan ilahi tertinggi,
bahkan Mandala pun belum mendapatkannya. Adapun 36 kemampuan ilahi tanpa tanding, mereka mungkin tingkat tertinggi yang bahkan dikejar oleh penguasa surgawi, tapi itu terlalu jauh untuk Mu Chen. Istana surga kuno menguasai benua Greatlaw, dan ada banyak sekali harta karun yang dirindukan orang biasa. Jika Anda masuk, ada 2 harta karun yang harus Anda temukan. Mandala memandang Mu Chen. 2 yang mana? Mu Chen tertegun. Aula kemampuan ilahi dan danau surgawi. Mandala menganggukkan kepalanya. Aula kemampuan ilahi adalah tempat kemampuan ilahi dari istana Haven kuno disimpan. Ini berisi segala macam kemampuan ilahi yang kuat. Anda dapat mencari di sekitar dan melihat apakah metode evolusi tubuh abadi matahari besar ada di sana. Adapun danau surgawi, itu bahkan lebih penting. Bahkan di istana Haven kuno, itu adalah tanah berharga yang dirindukan oleh banyak ahli. Itu karena danau surgawi memiliki energi suci yang kuat yang dapat menstabilkan yayasan spiritual, memungkinkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan, dan meningkatkan peluang menembus belenggu dan kesengsaraan spiritual. Di zaman kuno, bahkan di istana Haven kuno, hanya mereka yang memiliki kontribusi besar yang dapat memperoleh kesempatan ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Mandala, Mu Chen dan Jiu Yu masih mempertahankan ketenangan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa itu dapat meningkatkan kemungkinan menembus belenggu dan kesengsaraan spiritual, mereka berdua akhirnya tidak dapat menahannya dan mata mereka berkobar. Semua orang tahu bahwa di dunia 1000 besar, hanya mereka yang telah melangkah ke alam penguasa bumi yang dapat dianggap sebagai pusat kekuatan tertinggi dan menguasai suatu wilayah. Di bawah itu, bahkan penguasa kelas 9 jauh dari itu. Meskipun Earth Sovereign Realm sangat kuat, bahkan 1/10 dari penguasa kelas 9 di dunia tidak dapat menembus ke Earth Sovereign Realm. Alasan utamanya adalah belenggu yang kuat dari alam penguasa bumi. Selain itu, mereka harus mengalami kesengsaraan spiritual yang menakutkan untuk menerobos. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan yang rendah juga menjadi alasan mengapa banyak penguasa kelas 9 tingkat puncak tidak berani mengambil langkah itu dan mencoba menerobos ke alam penguasa bumi, takut bahwa mereka akan dihancurkan jika mereka gagal dalam kesengsaraan spiritual. Dengan budidaya Mu Chen dan Jiu Yu saat ini, mereka tidak jauh dari alam penguasa bumi, jadi mereka tahu sedikit tentang itu. Tentu saja, selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap orang lain, Jia Luluo. Dia mungkin lawan terbesarmu dalam perjalanan ke istana Haven kuno ini. Mandala menyipitkan matanya saat dia perlahan berkata, lawan terhebat. Mu Chen tercengang sebelum dia pulih dari keterkejutannya di saat berikutnya dan pupilnya tiba-tiba menyempit. Untuk dapat membuat Mandala memperingatkannya dengan cara yang begitu khusyuk, sehingga Jia Luluo pasti telah mengembangkan tubuh abadi matahari yang hebat. Jia Luluo, di halaman yang tenang, ekspresi Mu Chen bermartabat. Matanya melonjak seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Dia menatap Mandala dan bertanya, dari mana orang ini berasal? Wilayah utara selalu berselisih, dan tidak menonjol di antara banyak wilayah di benua Tianluo. Berita tentang daerah lain tidak diterima dengan baik, jadi ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar nama ini. Orang ini adalah putra suci dari Saint Demon Palace di wilayah selatan benua Tianluo. Jia Luluo ini jauh lebih terkenal daripada kamu di benua Tianluo. Mandala memandang Mu Chen dengan bercanda dan berkata, skala wilayah selatan jauh lebih besar daripada wilayah utara. Dalam perluasan wilayah, Jia Luluo ini telah memberikan kontribusi besar. Sekte yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan olehnya. Tidak hanya tak terhitung jumlahnya kekuatan di wilayah selatan gemetar di kakinya, tetapi bahkan kekuatan di wilayah sekitarnya sangat takut padanya. Dia sekarang telah memasuki ranah penguasa kelas 9. Dikatakan bahwa ketika dia pertama kali memasuki kelas 9, dia tidak takut dengan para ahli di puncak kelas 9. Sungguh menakjubkan. Di benua Tianluo, beberapa orang sibuk telah membuat daftar peringkat generasi muda. Jia Luluo ini ada di dalamnya, dan dia berada di peringkat ketiga. Mata Mu Chen berkedip karena terkejut. Sungguh menakjubkan menjadi peringkat ketiga di antara generasi muda di benua Tianluo. Lagi pula, benua Tianluo adalah benua super di dunia 1000 besar, dan ada banyak orang jenius di sana. Jelas tidak mudah untuk menonjol di antara begitu banyak orang berbakat. Berapa peringkat Mu Chen? Jiu Yu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Mandala melirik Mu Chen dan berkata, sepertinya tidak ada yang menghitungnya. Mu Chen merasa malu saat mendengar ini. Wilayah utara tidak menonjol di benua Tianluo. Di masa lalu,
selalu ada perselisihan, dan tidak pernah ada penguasa. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang memperhatikan tempat ini. Apalagi dia sering hilang, dan prestasinya tidak diketahui. Secara alami, dia tidak menarik perhatian dan ingin masuk dalam daftar ahli muda benua Tianluo. Tentu saja, itu tidak mungkin. Namun, Jiuyu dan Mandala jelas mengetahui hal ini, namun mereka tetap dengan sengaja bertanya dan menjawabnya. Jelas bahwa mereka ingin menggodanya, jadi Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Jia Luluo itu sangat kuat. Tanpa diduga, dia hanya bisa menempati peringkat 3 besar di antara generasi muda benua Tianluo. Dari sini, terlihat betapa kuatnya generasi muda benua Tianluo. Dibandingkan dengan mereka, bahkan orang-orang di negeri binatang suci itu lebih rendah. Tentu saja, Mu Chen juga tahu. Meskipun orang-orang yang dia temui di tanah binatang suci dianggap sebagai kebanggaan dari berbagai klan binatang suci, mereka bukan yang terbaik. Misalnya, Bai Ming mungkin bukan bakat tertinggi inti di klan Phoenix. Lalu apa asal-muasal Saint Devil Palace? Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia mengubah topik dan bertanya. Senyuman di wajah halus Mandala seakan menghilang, dan cahaya dingin bersinar di mata emasnya. Dia berkata dengan lemah, Istana Iblis Suci adalah penguasa sebenarnya dari wilayah selatan. Master Istana, Lu Yuan, dikenal sebagai Kaisar Iblis Suci. Dia melangkah ke penguasa dunia atas bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Kaisar Iblis Suci, Lu Yuan. Apakah Anda memiliki dendam terhadapnya? Mu Chen tertegun. Judul yang sangat mendominasi. Namun, dia cukup peka untuk menyadari perubahan nada suara Mandala, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Berbicara secara logis, wilayah selatan dan wilayah utara dipisahkan jutaan mil, dan ada banyak wilayah di antaranya. Bahkan penguasa bumi akan membutuhkan waktu lama untuk melintasi jarak seperti itu. Di antara mereka berdua, mengapa mereka memiliki dendam terhadap satu sama lain? Seorang kenalan lama, kata Mandala acuh tak acuh. Kutukan di tubuhku ditanam karena plotnya. Ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Kutukan aneh di tubuh Mandala telah menyebabkan dia sangat menderita sehingga dia pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa. Di masa lalu, dia hanya bisa mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia mungkin masih dalam pengasingan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kutukan itu sebenarnya terkait dengan Kaisar Iblis Suci, Lu Yuan. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Putra suci Istana Iblis Suci dan aku akan menjadi musuh. Kamu juga akan bermusuhan dengan Saint Devil Emperor dari Saint Devil Palace, kata Mu Chen tak berdaya sambil melihat wajah kecil Mandala yang dingin. Jadi kali ini, kamu harus mendapatkan metode evolusi dari tubuh abadi surya besar. Kamu tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan Jia Luluo, kata Mandala dengan ekspresi bermartabat. Mu Chen mengangguk dengan lembut. Mata hitamnya sama-sama bertekad. Dia tahu betapa pentingnya metode evolusi baginya. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk itu. Sekarang dia akhirnya melihat cahaya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat reputasi Jia Luluo di benua Tianluo, selama dia berani memperjuangkannya, Mu Chen berani melawannya sampai akhir. Aula kekuatan super dan kolam langit yang aku ceritakan padamu, mungkin Jia Luluo juga akan mengetahuinya dari Lu Yuan. Jadi, kamu harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Mu Chen mengangguk lagi. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Istana Surgawi kuno telah menghilang selama ribuan tahun. Informasi semacam ini seharusnya sangat rahasia. Bagaimana Anda dan Lu Yuan mengetahui begitu banyak tentangnya? Mandala mendengar ini dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia perlahan berkata, karena pria itu dan aku sama-sama berasal dari Istana Surgawi kuno. Apa? Mata Mu Chen dan Jiu Yu tiba-tiba melebar. Mereka memandang Mandala dengan tak percaya. Dia berasal dari Istana Surgawi kuno. Bukankah mereka mengatakan bahwa Istana Langit kuno menghilang setelah jatuhnya Kaisar Langit dalam perang kuno? Bagaimana Mandala dan Lu Yuan keluar dari sana? Informasi semacam ini harus dirahasiakan. Mungkin di seluruh benua Tianluo, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kalau tidak, Mandala dan Lu Yuan tidak akan begitu damai. Situasinya cukup rumit, dan saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Ingatan saya tentang periode itu sangat kabur, dan saya hanya mengetahui ini dengan bantuan beberapa ingatan yang tersisa. Mandela melambaikan tangan kecilnya,
tetapi tidak menjelaskan lebih jelas. Ketika Mu Chen dan Jiu Yu melihat Mandala tidak ingin berbicara lebih banyak, mereka hanya bisa menahan keterkejutan dan keingintahuan di hati mereka. Saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Mandala memiliki informasi yang begitu jelas tentang Istana Surgawi Kuno. Ternyata dia berasal dari Istana Surgawi Kuno. Siapa kekuatan yang lebih kuat yang mengincar Istana Surgawi Kuno kali ini? Mu Chen mengubah topik dan bertanya. Mereka yang mengincar Istana Surgawi Kuno semuanya adalah sosok yang kuat. Mandala mengerutkan bibirnya dan berkata, berdasarkan informasi yang saya miliki sekarang, Saint Demon Palace dari wilayah selatan pasti akan berpartisipasi. Juga akan ada dinasti Xia dari wilayah timur, Sekte Fasdeart dari wilayah barat, Thousand Beast King of the Million Mountains, Nether Lord of the Nether Stream, dan seterusnya. Para master dari kekuatan ini semua memiliki kekuatan penguasa dunia atas. Apalagi mereka memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, ada beberapa kekuatan teratas di benua Tianluo yang telah hidup dalam pengasingan. Bahkan ada beberapa tembakan besar dari luar benua Tianluo yang telah mendengarnya. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia sedikit tersentuh. Dengan barisan yang begitu menakutkan, sebagian besar tokoh top di seluruh benua Tianluo tidak akan absen. Ketika saatnya tiba untuk berkelahi, itu akan sangat menghancurkan. Apakah akan ada penguasa surgawi yang terlibat? Mu Chen bertanya dengan suara rendah. Meskipun pada tingkat penguasa surgawi, peninggalan kuno biasa tidak akan menggoda mereka, Istana Surgawi Kuno berbeda. Itu adalah tempat Kaisar Langit jatuh. Selama zaman kuno, Kaisar Langit adalah salah satu eksistensi teratas, bahkan di antara penguasa langit. Ki menjadi trinitas yang dia kembangkan adalah salah satu dari 36 kekuatan super langka. Bahkan penguasa surgawi akan tergoda olehnya. Dikatakan bahwa di tempat di mana Istana Surgawi Kuno muncul, kekuatan spiritual yang besar menghancurkan kehampaan, menghasilkan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Istana Surgawi Kuno bukanlah tempat yang baik. Saat itu, Kaisar Langit dan seorang Kaisar Iblis dari ras ekstrateritorial memiliki pertempuran yang merusak di sana. Ada trik tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang lebih mengancam penguasa surgawi. Oleh karena itu, saya pikir bahkan jika penguasa surgawi tergoda, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu dan masuk, kata Mandala setelah merenung beberapa saat. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia menghela nafas lega. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Bahkan jika tokoh tingkat tertinggi surgawi bersedia mengambil tindakan, maka mereka benar-benar tidak akan mampu melakukan apapun. Meskipun berbagai faksi sangat kuat, di mata Mahatinggi Surgawi, mereka mungkin tidak lebih dari semut. Namun, meski begitu, pertempuran untuk Istana Surgawi Kuno ini pasti akan menjadi yang paling intens dan semarak di benua Tianluo selama ribuan tahun. Di Istana Surgawi Kuno, bahkan aku akan ditahan. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba untuk bersaing untuk metode evolusi tubuh abadi matahari besar, kamu hanya dapat mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku tidak dapat membantumu, Mandala mengingatkan Mu Chen saat dia menatapnya dengan mata emasnya. Satu-satunya hal yang bisa aku bantu adalah menahan Lu Yuan dan yang lainnya. Cukup, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Alasan mengapa dia bergabung dengan Great Heaven Domain dan bekerja keras untuk meningkatkan statusnya adalah karena kata-kata Mandala. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki dukungan dan perlindungan dari penguasa dunia atas, bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan metode evolusi tubuh abadi matahari besar, dia takut dia tidak akan melakukannya, dapat dengan lancar mengambilnya. Mandala menganggukkan dagunya yang halus. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya keemasan terbang ke arah Mu Chen. Saat Mu Chen menerimanya, cahaya keemasan beredar di telapak tangannya, berubah menjadi gulungan emas kuno. Dia meliriknya, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi membeku. Itu karena dia bisa merasakan fluktuasi familiar darinya. Itu adalah arai spiritual. Ini adalah arai spiritual tingkat lanjut surga. Mu Chen menatap Mandala dan bertanya dengan heran. Sekarang pencapaian Anda dalam susunan spiritual semakin tinggi, diagram susunan spiritual tingkat tinggi seperti itu semakin langka. Selama periode waktu ini, saya mengumpulkannya untuk waktu yang lama sebelum saya mendapatkan gulungan ini, kata Mandala dengan lemah. Meskipun kamu sudah setengah langkah penguasa 9 tingkat sekarang, lawan yang akan kamu temui kali ini adalah para ahli top yang mendominasi generasi muda dari seluruh benua Tianluo.
Mereka pasti tidak sebanding dengan yang ada di wilayah utara, jadi kamu harus membuat lebih banyak persiapan. Mu Chen perlahan memegang gulungan emas di tangannya. Kemudian, dia menatap Mandala dan mengangguk dengan serius. Terima kasih. Dia bisa merasakan niat Mandala. Untuk membantunya, dia telah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena Great Heaven Domain, akan sulit untuk menemukan diagram susunan spiritual tingkat tinggi. Mandela melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Suaranya melayang perlahan. Buat lebih banyak persiapan selama periode waktu ini. Dalam setengah hari, kita akan berangkat ke reruntuhan Istana Surgawi kuno. Mu Chen melihat sosok Mandala yang pergi dan mengepalkan tinjunya. Mata gelapnya berangsur-angsur terbakar dengan hasrat membara untuk bertarung. Meskipun dia akan menghadapi tuan muda dari benua Tianluo, tidak mungkin baginya, Mu Chen, untuk tunduk dan mengakui kekalahan. Kalau begitu, ketika saatnya tiba, mari bertarung dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Mu Chen menjilat bibirnya. Dia menantikan pertempuran yang akan datang untuk Istana Surgawi kuno.